Eagle Steelbuds Pro, salah satu TWS yang menurut gue lumayan banyak yang suka karena Eagle Steelbuds pertama itu lumayan laku di pasaran dan kayaknya Eagle Steelbuds itu mempunyai segmennya sendiri. Steelbuds generasi pertama yang udah sempat gue review mempunyai harga yang super affordable ya, karena di harga 199 ribuan kalian akan mendapatkan TWS dengan build quality terbaik yang pernah gue review. Tapi untuk Steelbuds Pro ini ternyata harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ke harga 599.000. Kalau kalian berminat, pastinya linknya juga udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan harga yang naik tersebut bukan tanpa alasan karena memang di Steelbuds Pro ini mempunyai banyak pembaharuan, terutama kalau kita lihat dari sisi fiturnya. Jadi di video kali ini gue akan bahas apa aja sih yang baru-baru dari sisi fitur yang ditawarkan di Steelbuds Pro, dan juga nanti di bagian sound quality-nya tentunya akan gua compare dengan beberapa produk dari Eagle, termasuk Eagle Steelbuds dan juga Quiet Buds Neo, salah satu line up Eagle yang gua suka dari sisi sound quality-nya. Jadi langsung yuk kita bahas. Gua akan start ya awal-awal dari sisi desain dan build quality-nya. We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk. Kalau kita lihat dari sisi desain dari Steelbuds Pro ke Steelbuds yang pertama, jujur kalau buat selera gue lebih suka desain di Steelbuds generasi pertama, khusus untuk area case-nya ya. Karena case di Steelbuds pertama itu lebih ngasih desain yang lebih simple, kotak gitu, dan juga warnanya lebih ke warna bronze. Sedangkan untuk Steelbuds yang Pro dia mempunyai desain yang lebih bulat dengan warna yang lebih hitam ya. Jadi lebih common menurut gue dari sisi pemilihan warnanya. Kemudian untuk logo Eagle-nya sama-sama berada di bagian atas, dan yang pasti pentingnya sama-sama mempunyai bahan zinc alloy yang ketika kalian pegang langsung berasa banget feel premiumnya. Kalau kalian buka tutup case-nya ini, feel-nya sama persis sama kalian mainin korek Zippo ya, yang bunyinya seperti ini. Ini keren sih menurut gue dari sisi build quality-nya, atau bisa gue bilang salah satu yang terbaik lah kalau kalian ngomongin dari sisi harga yang ditawarkan. Kemudian untuk di bagian dalamnya, untuk earbudnya sendiri, dia baru mengalami perubahan yang lumayan signifikan dari sisi build quality-nya dibandingkan Steelbuds yang generasi pertama ya. Yang dimana untuk generasi pertama itu dari sisi case-nya memang keren banget, tapi ketika kalian buka, kalian akan melihat untuk earbudnya itu lumayan kebanting ya dari sisi build quality-nya. Sedangkan untuk yang Pro ini kayaknya masih match ya, karena untuk di bagian earbudnya mempunyai build quality yang pastinya jauh lebih proper dibandingkan generasi pertama. Desainnya pun lebih simple, lebih keren dengan batang warnanya agak black chrome seperti ini. Overall sih gue suka sih dengan desain earbudnya ya, terutama dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Untuk fittingnya nyaman di sini, dan gue sendiri nggak ada masalah dalam pemakaian jangka panjang. Cuman untuk kekedapannya sendiri gue harus naikin satu step untuk earbudnya yang biasanya gue pakai di size M. Gue harus merubah ke size L supaya kedepannya lebih baik. Kemudian untuk touch controlnya sendiri di sini berjalan lancar, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau kalian ngomongin dari sisi fiturnya, fitur di Steelbuds Pro ini mengalami banyak pembaharuan dibandingkan Steelbuds generasi pertama ya. Seperti yang udah gue mention di awal, kenaikan harganya itu bukan tanpa alasan. Karena pasti di Steelbuds Pro ini sudah ada fitur hybrid ANC dan juga transparency mode. Untuk hybrid ANC-nya ini dalam pengalaman gue sih ketika gue aktifkan untuk ANC-nya, dia oke lah bisa mereduce suara ambient noise yang berada di sekitar gue. Tapi mungkin untuk harga yang ditawarkan dia bukanlah yang terbaik ya untuk performance dari ANC-nya sendiri. Begitupun untuk ambient mode-nya atau transparency mode-nya, yang dimana ketika gue aktifkan dan gue berbicara, kalau gue tidak memutar media sama sekali, mungkin gue masih bisa mendengar suara lawan bicara gue tanpa harus membuka untuk earbudnya. Tapi ketika gue memutar media hanya sekitar 20% aja, suaranya itu sudah tidak terlalu terdengar untuk transparency mode-nya ya. Jadi dengan kata lain, transparency mode-nya dan juga ANC mode-nya bekerja dengan cukup oke, tapi memang untuk harga yang ditawarkan dia bukanlah yang terbaik di kelasnya. Kemudian selanjutnya untuk fitur yang berbeda juga pastinya dari kodeknya, yang dimana dia sudah menggunakan chipset Qualcomm 3072 yang sudah menggunakan kodek aptX adaptif. Yang dimana kalau kalian bandingkan dengan generasi pertama, aptX adaptif pastinya jauh lebih canggih ya, lebih bagus kalau kalian menggunakan untuk memutar file-file yang memang beresolusi cukup tinggi, seperti misalkan file FLAC,
Kemudian kalau kalian langganan seperti di Spotify Premium misalkan, ataupun Tidal Hi-Fi dan lain sebagainya yang memang membutuhkan bitrate yang tinggi, aptX Adaptive ini pastinya lebih proper untuk memutar media-media tersebut dan bisa menghasilkan sound quality yang lebih baik dibandingkan codec SBC dan AAC. Dan sekarang kalau kita ngomongin sisi latensinya, di atas kertas SteelBuds Pro ini nggak ada low latency mode atau gaming mode-nya. Tapi dalam pengalaman gue menggunakan SteelBuds Pro ini, latensinya terbilang bagus banget. Jadi kalau kalian yang biasa menggunakan gaming TWS di luar sana, untuk SteelBuds Pro ini nggak kalah ya dari sisi latensinya. Karena dalam pengalaman gue, hanya untuk sekedar nonton YouTube atau main-main game casual, itu latensinya nyaris nggak berasa. Dan patokan gue ketika mempunyai TWS dengan latensi yang proper itu ketika gue pakai untuk main real drum, yang dimana biasanya TWS gaming sekalipun main real drum itu agak sedikit sulit ya, karena memang membutuhkan delay yang sangat minim untuk kalian bisa memainkan real drum dengan proper. Tapi di SteelBuds Pro ini gue masih bisa memainkan real drum dengan cukup baik ya. Jadi kalau gue tes untuk sisi latensinya, meskipun ini bukan TWS gaming, tapi dari sisi latensinya ini bagus banget, bahkan bisa lebih baik dibandingkan TWS gaming pada umumnya di budget yang sama. Oke, sekarang kita tes ya mengenai kualitas built-in microphone SteelBuds Pro ini, dan seperti yang udah gue mention, di sini juga ada ANC-nya. Jadi seharusnya dia bisa mereduce suara noise yang udah ada di sekitar kalian, dan sekarang gue akan coba puterin sound sample yang ada noise-nya. Jadi kalian nanti bisa menilai sendiri apakah Eagle SteelBuds Pro ini bisa mereduce-nya dengan baik atau enggak. Untuk volumenya seperti standar di pengetesan mikrofon di channel ini ya. Jadi kalian nanti bisa membandingkan dengan beberapa mikrofon lain yang udah pernah gue tes. Dan sekarang gue udah nyalain ya suara ambient noise ya. Jadi kalian kurang lebih ada gambaran simulasi ketika kalian menggunakan mikrofonnya di public space kurang lebih seperti ini. Jadi kalian lihat sendiri apakah suara gue bisa terdengar jelas atau memang suara noise ini tembus ke kalian. Silahkan kalian nilai sendiri. Itu aja paling dari pengetesan SteelBuds Pro ini. Sekarang kita lanjut yuk ke reviewnya, dan gue akan bahas pastinya dari sisi sound quality SteelBuds Pro ini. Oke, itu aja kalau kita ngomongin dari sisi fitur-fitur yang ditawarkan di SteelBuds Pro ini. Salah satu fitur yang sayangnya masih absen di SteelBuds Pro ini adalah dari dukungan aplikasi, yang dimana untuk saudara-saudaranya seperti QuietBuds Neo itu ada dukungan aplikasi dari Eagle, sedangkan untuk SteelBuds Pro ini kalian belum bisa menghubungkan ke aplikasi Eagle ya. Jadi dengan kata lain, kalian nggak bisa mengcustom equalizer dan mengganti mode ANC dan lain sebagainya dari dalam aplikasi yang disediakan Eagle. Oke, sekarang kita masuk ya tentang sound quality dari SteelBuds Pro ini. Seperti biasa untuk sound quality subjektif, apa yang akan gua sharing di sini murni pendapat dari gua pribadi. Jadi untuk karakternya dulu, SteelBuds Pro ini kalau buat gue dia masuk ke kategori yang cukup balance dengan sedikit ada sentuhan ke arah warm. Untuk treble-nya sendiri di sini cukup oke, nyaman, dan gue ngerasa treble-nya cukup refine untuk harga yang ditawarkan. Bukan tipikal treble yang pedas ataupun tajam ya, tapi mungkin aja kalian akan merasa treble di sini tuh terlalu smooth untuk selera kalian. Detailnya bagus, gue nggak ada masalah sama sekali, tapi kalau gue compare dengan SteelBuds yang pertama, SteelBuds generasi pertama itu sisi treble-nya sedikit lebih di boost ya dibandingkan SteelBuds Pro ini. Vokalnya memang akan berasa sedikit kolorasi dan dia bukanlah yang paling natural, tapi untuk gue sendiri gue masih enak kok mendengarkan vokal di SteelBuds Pro ini untuk berbagai macam genre lagu, terutama untuk lagu-lagu pop. Vokalnya nggak berasa sibilance, nggak berasa tajam atau harshness-nya. Kemudian untuk bassnya di sini tipikal bass yang sopan, yang ada tapi nggak berasa untuk sisi dentumannya tuh kenceng, atau kalau kalian bass head mungkin aja kalian akan merasa bass di sini tuh terlalu smooth atau sopan buat selera kalian, karena untuk harga 600.000 banyak TWS di luar sana menawarkan bass yang lebih boomy atau lebih besar dari sisi kuantitas ya maupun sisi kualitasnya. Jadi bass di sini bukanlah yang menonjol ya menurut gue dari kualitasnya, tapi di sini berasa enak dan gue nggak merasa kekurangan juga dari sisi bassnya. Tapi dengan catatan memang gue bukanlah orang yang basshead ya, jadi gue memang suka dengan TWS yang bassnya cukup aja gitu, dan gue bisa mendapatkan itu di SteelBuds Pro ini.
Mungkin secara lower frekuensi dia bukanlah yang paling dalam ya, bisa nge-reach-nya, tapi overall sih bassnya cukup rapi dan dia juga masih oke kok kalau kalian ajak buat dengerin lagu-lagu seperti R&B. Kemudian kalau kita ngomongin teknikalitas di sini oke aja ya, dalam artian untuk soundstage-nya di sini berasa oke, nggak terlalu luas tapi dia nggak berasa sempit banget. Kemudian untuk 3D imaging-nya di sini nggak terlalu berasa ya, khas TWS-TWS di bawah 1 juta. Kemudian untuk loudness-nya sih gue ngerasa di sini powernya lumayan melimpah ya. Jadi gue hanya membutuhkan sekitar 50% aja dan dia udah cukup kenceng. Jarang gue nyentuh di atas 80% untuk telinga gue. Jadi power di sini oke banget untuk berbagai macam kebutuhan. Oke, itu adalah pengalaman gue menggunakan SteelBuds Pro ya. Tapi yang perlu kalian tahu juga di SteelBuds Pro ini ada 3 mode yang bisa kalian aktifkan, yaitu ANC, Transparency, dan juga Music Mode. Sedangkan yang gue terangkan dari tadi tuh ada di Music Mode-nya. Kalau kalian switch dari Music Mode ke ANC Mode, kalian akan merasakan perubahan sound quality-nya itu berasa cukup berbeda ya. Yang dimana untuk ANC Mode-nya itu dia akan lebih ngebuat bass-nya lebih nge-boost dan juga dari sisi vokalnya lebih maju dengan treble yang berasa sedikit kalah dengan area bass-nya ya. Jadi dalam artian untuk ANC mode ini kayak langsung berasa bass head banget, dan kalau gue sendiri sih dari sisi sound quality-nya nggak terlalu suka ya di area ANC mode ini. Jadi kalau gue sendiri lebih senang di music mode-nya, sedangkan untuk transparency mode-nya ini agak sedikit mirip dengan music mode yang berbeda. Mungkin di transparency mode-nya lebih ke arah V-shape ya, lebih mirip dengan SteelBuds generasi pertama yang dimana vokalnya akan lebih mundur dengan treble yang sedikit lebih di boost. Jadi gue ngerasa ketiga modenya ini berbeda, dan mana yang terbaik kalau gue sih suka di transparency sama di music mode-nya, tapi untuk ANC mode-nya gue nggak terlalu cocok dengan sound quality yang dihasilkan. Kemudian kalau kalian tanya dibandingkan dengan SteelBuds generasi pertama apakah berbeda signifikan dari sisi sound quality-nya, kalau buat gue pribadi, pure dari area sound quality-nya, gue nggak merasakan perbedaan yang signifikan dari generasi yang biasa ini dibandingkan yang Pro ya. Paling kalau kalian switch dari yang biasa ke yang Pro, kalian hanya merasakan di SteelBuds Pro ini lebih sedikit warm dengan vokal yang lebih sedikit maju dibandingkan SteelBuds generasi pertama. Kalau kalian aktifkan transparency mode-nya, keduanya ini akan semakin mirip dari sisi sound quality-nya. Jadi kalian udah tahu ya, kalau kalian pure mau upgrade dari sisi sound quality-nya, gue rasa nggak terlalu worth it sih upgrade dari SteelBuds pertama ke yang Pro ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya mengenai SteelBuds Pro ini. SteelBuds Pro ini cocok kalau kalian suka dengan SteelBuds generasi pertama, tapi kalian pengen punya fitur-fitur lengkap seperti TWS zaman sekarang yang mempunyai ANC, Transparency Mode, Dual Device Connection, dan juga kodek aptX adaptif yang memang udah ada di SteelBuds Pro ini, tapi dengan catatan kalian harus menambah hingga 3 kali lipat budget dibandingkan SteelBuds generasi pertama. Mungkin itu adalah hal utama yang dilirik dari SteelBuds Pro ini, selain pastinya dari sisi build quality-nya yang premium banget dengan casing alloy seperti ini, yang dimana ketika kalian pegang secara langsung akan berasa banget ya, berbeda dibandingkan TWS pada umumnya yang mempunyai case yang berbahan plastik. Tapi kalau kalian lebih ke sound quality oriented, gua rasa ada beberapa TWS yang lebih baik. Salah satunya adiknya sendiri, QuietBuds Neo, yang menawarkan harga lebih affordable dan juga sound quality yang lebih lebih proper bisa gue bilang dibandingkan SteelBuds Pro ini. Lebih proper dalam artian karena kalian bisa mengcustom equalizer di QuietBuds Neo, sedangkan SteelBuds Pro ini terbatas hanya equalizer bawaannya lah yang bisa kalian nikmatin. Kalau kalian bass head, pastinya QuietBuds Neo lebih bisa ngasih bass yang lebih besar dan bisa masuk ke berbagai macam genre lagu. Kemudian kalau ditanya kekurangannya apa dari SteelBuds Pro ini, selama gue menggunakannya sekitar 5 hari belakangan ini, yang gue rasakan sih ada di kestabilan suaranya aja ya, yang nggak tahu kenapa ketika gue mendengarkan SteelBuds Pro itu terkadang ada beberapa detik tuh suaranya berubah gitu, tapi dia akan kembali normal lagi mungkin sekitar beberapa detik kemudian. Jadi gue nggak tahu kenapa itu gue rasakan di SteelBuds Pro ini ya. Dan kalau kalian merasakan hal yang sama, kalian boleh komen di bawah. Tapi kalau kalian yang merasakan, mungkin itu hanya terjadi di unit yang gue tes aja. Jadi itu aja sih yang bisa gue share dari Eagle SteelBuds Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal cek aja untuk link pembelian gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.